Halo, selamat pagi. Perkenalkan, nama saya Naftalia Kutsiah, NIM 2020333131, kelas PGSD 1C. Pada pagi hari ini, kita akan belajar mengenai tentang keadaan cuaca. Apakah ada yang sudah tahu apa itu keadaan cuaca? Nah, kalau belum tahu, mari kita belajar bersama-sama pada pagi hari ini tentang keadaan cuaca. Nah, pada pagi hari ini kita akan mempelajari tentang 4 hal. Yang pertama yaitu pengertian cuaca. Dan yang kedua, jenis-jenis cuaca. Yang ketiga, unsur-unsur penyusun cuaca. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu pengaruh cuaca pada kesehatan. Nah, untuk yang pertama yang akan kita pelajari yaitu pengertian cuaca. Apakah ada yang sudah tahu apa pengertian cuaca itu? Cuaca adalah suatu keadaan udara yang berlangsung pada suatu wilayah tertentu dan hanya terjadi dalam waktu singkat. Cuaca hanya berlangsung beberapa jam saja. Hal ini dibuktikan dengan adanya perbedaan cuaca pada pagi hari dan siang hari. How do we travel? Car. Video tadi merupakan contoh cuaca berawan di suatu daerah pada pagi hari. Dan kita tidak tahu nanti siang akan berawan juga sama seperti pagi hari tadi atau tidak. Karena cuaca hanya berlangsung beberapa jam saja. Sampai sini kalian paham kan apa itu pengertian cuaca? Nah, kalau kalian sudah paham apa itu pengertian cuaca, mari kita lanjutkan ke pembahasan yang kedua, yaitu jenis-jenis cuaca. Sekarang pembahasan jenis-jenis cuaca. Terdapat beberapa jenis-jenis cuaca. Jenis-jenis cuaca dibagi menjadi 4. Yang pertama, cuaca cerah. Yang kedua, cuaca panas. Yang ketiga, cuaca berawan. Dan yang keempat atau yang terakhir yaitu cuaca hujan. Jenis-jenis cuaca yang pertama yaitu cuaca cerah. Cuaca cerah merupakan matahari bersinar jernih dan udara terasa segar. Pada umumnya, hujan tidak akan turun saat cuaca mendung. Angin bertiup semilir pada saat siang hari. Dan hanya terlihat awan yang berbaris tipis, seperti kapas yang berwarna putih bersih. Saat matahari muncul dan tenggelam, terlihat warna merah serta kuning cerah. Saat malam hari, terlihat bintang-bintang tersebar di langit. Nah, contoh gambar ini adalah contoh gambar cuaca cerah pada pagi hari. Jenis cuaca yang kedua yaitu cuaca panas. Udara terasa kering saat kemarau. Alasan yang menyebabkan udara kering ialah sinar matahari. Pada saat tengah hari, cahaya matahari jauh tegak lurus ke bumi, sehingga akan sangat kering dan panas. Ketinggian juga dapat menimbulkan udara di beberapa daerah terasa panas. Semakin tinggi suatu daerah, temperatur udaranya akan semakin turun. Inilah sebabnya temperatur di lokasi landai terasa sangat panas, akan tetapi di rangkaian gunung terasa dingin atau sejuk. Kalau ini contoh gambar cuaca panas. Yang ketiga yaitu cuaca berawan. Ketika langit ada beberapa awan, kondisi hal seperti ini dinamakan cuaca mendung. Cahaya matahari tidak begitu terasa panas karena tertutupi oleh awan. Beberapa awan dapat bergerombol, sehingga akan terbentuknya awan yang besar. Awan yang besar dapat berubah menjadi mendung jika posisi di sekitarnya mendukung. Mendung bisa berubah menjadi hujan.
Ini adalah contoh gambar cuaca berawan. Yang keempat atau yang terakhir yaitu cuaca hujan. Hujan bersumber dari udara yang mengandung uap air. Uap air terbentuk sebab adanya pemanasan matahari terhadap air di permukaan bumi, seperti air kolam, air danau, air sungai, dan air laut. Udara tersebut naik ke atas dan menciptakan awan, dan awan menurunkan hujan. Ini adalah contoh gambar cuaca hujan. Setelah mempelajari jenis-jenis cuaca, selanjutnya kita akan mempelajari tentang unsur-unsur penyusun cuaca. Unsur-unsur penyusun cuaca, yang pertama yaitu suhu atau temperatur. Suhu udara di suatu tempat akan berbeda dengan tempat lainnya, disebabkan oleh beberapa faktor yaitu: pertama, lamanya matahari menyinari bumi adalah intensitas penyinaran matahari di belahan bumi yang sangat bermacam-macam, tergantung oleh letak lintang. Pada ketinggian suatu tempat, semakin datar suatu tempat, maka panas yang diterima akan semakin besar. Yang kedua yaitu pada keadaan awan. Apabila di atmosfer banyak terdapat awan, maka panas yang diterima bumi akan lebih kecil, sebab diserap oleh awan. Yang kedua yaitu tekanan udara. Tekanan udara merupakan suatu gaya yang timbul sebab adanya berat dari lapisan udara. Besarnya suatu tekanan udara di suatu tempat dapat berubah. Yang ketiga, kelembapan udara. Kelembapan udara adalah banyak sedikitnya uap air yang terkandung dalam udara pada saat waktu tertentu. Yang keempat, angin. Angin merupakan udara yang bergerak dari daerah bertekanan tinggi ke daerah bertekanan rendah. Yang kelima, hujan atau curah hujan. Hujan atau curah hujan merupakan suatu intensitas air di hujan yang turun pada suatu wilayah dalam waktu tertentu. Pembahasan yang terakhir yaitu pengaruh cuaca pada kesehatan. Berikut beberapa kebiasaan atau gangguan kesehatan yang sebenarnya dipengaruhi oleh kondisi cuaca. Pertama, kualitas tidur. Tidur yang nyenyak lebih sering terjadi pada saat cuaca sedang sejuk atau sekitar 20 derajat Celcius. Sebaliknya, jika cuaca panas, maka bisa membuat kita sulit memejamkan mata. Yang kedua yaitu gangguan kecemasan. Penduduk yang tinggal di wilayah dengan perubahan cuaca yang mendadak, misalnya badai atau tornado, lebih beresiko mengalami kecemasan. Yang ketiga yaitu dehidrasi, karena disebabkan oleh musim kemarau. Yang keempat, memperburuk alergi. Angin kencang sebelum hujan diketahui bisa membuat partikel alergen menyebar luas. Yang kelima, mudah sakit di musim dingin. Jumlah penderita flu meningkat drastis karena turunnya daya tahan tubuh saat musim dingin. Yang keenam atau yang terakhir yaitu lebih gembira saat cuaca cerah. Cuaca cerah diketahui dapat membuat suasana hati seseorang akan lebih baik, apalagi jika bisa menikmati cuaca cerah atau cuaca indah itu di luar ruangan. Nah, pada pagi hari ini kita sudah mempelajari 4 hal tentang keadaan cuaca. Yang pertama, pengertian cuaca. Yang kedua, jenis-jenis cuaca. Yang ketiga, unsur-unsur penyusun cuaca. Dan yang keempat atau terakhir, pengaruh cuaca pada kesehatan. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini bisa bermanfaat ya bagi kalian semua. Jangan lupa untuk selalu membaca dan memahami materinya. Nah, sebelum pembelajaran pada pagi hari ini kita akhiri, saya akan memberi himbauan kepada kalian semua. Karena pandemi COVID-19 ini belum berakhir dan virus masih ada, maka buat kalian semua yang melakukan kegiatan di luar rumah, jangan lupa untuk selalu ingat pesan ibu, yaitu 3M. Pertama, selalu memakai masker. Yang kedua yaitu sering-seringlah mencuci tangan dengan sabun. Jika tidak ada, gunakanlah hand sanitizer. Nah, yang terakhir yaitu jangan lupa untuk selalu menjaga jarak minimal 1-2 meter. Nah, selain ingat pesan ibu 3M, kalian juga jangan lupa untuk selalu berolahraga walaupun di rumah saja. Dan jangan lupa untuk selalu memakan makanan yang sehat seperti buah dan sayur. Jika tidak ada kepentingan yang mendesak untuk membuat kalian pergi keluar rumah, tetap di rumah aja ya, stay at home. Semoga pandemi COVID-19 ini bisa segera berakhir ya, dan semua kegiatan bisa berjalan seperti semula. Selamat pagi dan sampai jumpa.